Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditania Solehah, NPM 193404147 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, yang ditulis oleh Immanuel Aditya Wilanata dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang. Masalah yang dianalisis di jurnal ini yaitu bagaimanakah efektivitas implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia apabila dianalisis berdasarkan SWOT agar mampu menjangkau lapisan masyarakat khususnya di daerah 3T. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun penelitian deskriptif kualitatif yaitu ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan, dan menentukan apa yang akan dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama. Dengan demikian, penelitian terhadap situasi atau peristiwa sehingga tidak menjelaskan hubungan kausalitas maupun melakukan uji hipotesis. Hasil analisis dari masalah yang disebutkan di atas yaitu yang pertama, analisis kekuatan. Analisis kekuatan mencakup beberapa hal. Yang pertama, kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perkantoran khususnya daerah 3T. Yang ketiga yaitu lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dan menawarkan produk perbankan kepada masyarakat. Yang keempat, varian produk lembaga perbankan yang telah banyak dikenal luas oleh masyarakat termasuk aplikasi layanan 24 jam, misalnya mobile banking. Setelah tadi analisis kekuatan, yang kedua yaitu analisis kelemahan. Analisis kelemahan mencakup beberapa hal. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang mendukung karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak ada gangguan. Kedua, timbulnya aksi kejahatan online dalam transaksi finansial perbankan membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online, sehingga membuat mereka tetap berharap adanya kantor cabang lembaga perbankan hadir di daerah mereka. Yang ketiga, tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama. Yang keempat, pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah, memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan perbankan. Yang kelima, yaitu ketimpangan akses layanan perbankan karena infrastruktur teknologi komunikasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah 3T. Setelah tadi analisis kelemahan, yang ketiga yaitu analisis peluang. Analisis peluang mencakup beberapa hal. Yang pertama, kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh untuk menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan. Yang kedua, adanya OJK yang menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan. Setelah tadi yang ketiga analisis peluang, yang keempat yaitu ada analisis ancaman. Analisis ancaman mencakup beberapa hal. Yang pertama, penggunaan teknologi yang canggih oleh penyedia jasa, namun tanpa disertai dengan peningkatan SDM perbankan. Yang kedua, adanya tren globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara, memungkinkan penyedia jasa melakukan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetensi dalam menggunakan jasa layanan perbankan. Yang ketiga, situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia. Dari apa yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman terhadap implementasi teknologi finansial, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi finansial tersebut memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.